harus kita perhatikan, kita manage benar-benar agar hasil akhir ya videonya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sering terjadi pada saat praproduksi itu ekspektasinya sangat tinggi ya. Kemudian pada saat produksi sudah berusaha dengan sedemikian rupa, sangat maksimal, tapi karena proses editingnya itu kurang maksimal ya, kemudian hasilnya juga ala kadarnya. Itu sering terjadi ya, apalagi untuk mahasiswa yang pada saat ini masih taraf belajar ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi ya. Praproduksi itu kan film atau video itu masih dalam angan-angan kita ya. Kemudian pada saat produksi, pada saat pengambilan gambar ya, itu sudah banyak hal-hal yang mengintervensi ya. Mungkin ada kejadian-kejadian yang di luar prediksi kita ya. Sehingga kemudian mungkin mempengaruhi pada saat editing. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa editing itu bukan hal yang bisa kita remehkan ya, karena di situ juga menjadi penentu ya, apakah video yang kita buat itu bagus atau tidak. Sebenarnya tidak hanya pada pembuatan video klip ya, semua jenis video ya, entah itu dokumenter, entah itu apapun lah ya, semuanya membutuhkan editing. Nah, terkait dengan editing video klip ya, seperti apa materinya mari kita simak bersama-sama. Untuk itu saya izin untuk share screen. Bentar. Apakah sudah muncul Pak share screen saya? Ya, kita mulai ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, sebenarnya tidak hanya pada saat membuat video klip saja ya, kita memerlukan editing, semuanya membutuhkan. Nah, ini awal mulanya pada saat ke media atau tools atau alat yang digunakan itu masih berupa film ya. Jadi tahapan yang harus kita lalui yaitu kita harus berurusan dengan film. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, ya editing itu jadi film-film atau video yang waktu itu perekamannya menggunakan film juga sebenarnya juga melalui editing ya. Jadi sebenarnya kan konsepnya sama. Ya, ketika waktu itu film itu fisiknya masih berupa pita seluloid ya, itu diperlukan untuk optik ya. Jadi dia susunan gambar atau image yang berurutan atau sering disebut dengan sequential ya, yang apabila diproyeksikan pada layar secara cepat dan berturut-turut akan menampilkan ilusi gerak. Nah, di digital sekarang ini ya, sebenarnya prosesnya sama. Video yang Anda potong-potong ya, kalau di mata kuliah lain kan Anda sudah dapat
video editing ya, atau apalah itu namanya, sehingga di situ Anda mempelajari cara menyusun file video ya. Nah, sampai saat ini sebenarnya prosesnya sama dengan pada waktu dulu ketika masih menggunakan pita seluloid. Cuman bedanya sekarang gambarnya itu sudah dalam bentuk digital gitu ya. Nah, meskipun digital itu susunannya atau cara kerjanya, prinsip kerjanya sama ya. Jadi kalau misalkan video kita satuan FPS-nya 24 frame per second ya, berarti di situ 1 second-nya itu terdapat 24 gambar yang diproyeksikan secara berurutan sehingga dia akan menampilkan ilusi gerak. Ya, kalau kita breakdown satu persatu ya, kita zoom in gitu di Adobe Premiere misalkan. Di situ kan akan kelihatan ya, per frame-nya itu sebenarnya gambarnya hanya gambar mati atau gambar yang tidak bergerak yang ditangkap oleh kamera yang kemudian disimpan dalam bentuk digital. Nah, begitu juga untuk konsepnya ya. Yang namanya video ya, karena video itu kan audio visual ya. Berarti di situ sebenarnya juga mempadukan ya antara gambar, suara dan gerak. Nah, apalagi kalau yang kita edit itu adalah video klip ya. Kemarin kita sudah bahas berbagai macam jenisnya, terutama perpaduan gambar yang harus fix atau harus tepat itu adalah harus baik itu adalah video klip yang jenis pertama kemarin, di mana di situ dia hanya menampilkan visualisasi penyanyinya atau pemain bandnya dalam menyanyikan lagu. Ketepatan perpaduan antara gambar ketika penyanyinya mangap dengan lagu yang menjadikan backsound-nya itu tadi, itu harus benar-benar pas gitu ya. Harus benar-benar pas. Begitu juga dengan video klip yang dia hanya menampilkan drama, meskipun di situ tidak ada adegan dubbing atau istilahnya Anda tidak harus benar-benar presisi dalam mengepaskan ya, menyesuaikan suara dengan mangapnya tadi. Ya, tapi di situ juga dibutuhkan antara suara dan gambar itu sesuai, ya, masih tetap butuh, ya, terutama di masalah tempo, ya. Kalau lagunya temponya cepat, ya visualisasi gambarnya harus bisa menyesuaikan. Kalau lagunya melankolis ya, berarti visualisasi dramanya juga ritmenya atau temponya itu pelan saja. Nah, itu ya. Jadi ini menjadi dasar ya untuk mengedit sebuah video ya, apapun itu jenis. Nah, berikutnya yang paling dasar itu adalah shoot ya, atau bagaimana Anda mengambil gambar. Karena semua ini berkaitan ya. Berarti pada saat pengambilan gambar itu kan proses produksi. Nah, proses produksi ini adalah menjadi hal yang dasar ya. Atau kalau kita analogikan sebuah bangunan itu adalah fondasinya. Di situ kalau di bangunan rumah itu kan sebenarnya hampir sama juga ya, prosesnya adalah praproduksi, produksi, dan finishing. Kalau di bangunan ya, ukuran tanah dan lain sebagainya itu adalah pengambilan gambarnya. Kenapa
pengambilan gambar itu menjadi sangat penting atau shoot itu sangat penting karena itu adalah bahan utamanya, sehingga kalau bahan utamanya sudah salah, misalkan tidak sesuai dengan rencana, ya nanti proses editingnya akan kewalahan ya dalam menyesuaikan dengan skenario yang sudah dibuat. Nah, maka shoot dalam film ini karena nanti dia diurutkan ya, dan kemudian nanti dibuat secara sebuah cerita utuh dalam scene ya, atau bahkan dikonstruksikan menjadi scene ya. Jadi harus sesuai dengan rencananya atau harus sesuai dengan skenarionya. Bahkan jangan ragu kalau misalkan salah, tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, kita ulang lagi ya. Maka banyak kalau di produksi profesional itu ya, itu meskipun pemerannya adalah seorang aktor nasional, kalau memang salah, tidak sesuai keinginan sutradara, ya diulang lagi sampai benar-benar gambar tadi sesuai dengan keinginan, dengan apa yang sudah direncanakan. Ya. Analoginya sama kayak membangun tadi. Kita mau membangun sebuah gedung, sudah dibikin gambarnya, sudah dibikin perhitungan yang sangat matang, kemudian pondasinya bengkong, ya dibongkar sampai benar-benar lurus, sampai benar-benar sesuai dengan gambar. Nah, kecuali kalau misalkan ada yang namanya traveling shoot ya, atau long take. Contohnya misalkan seperti pengambilan gambar dengan drone gitu ya. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak atau di luar kemampuan kita untuk mengkontrol ya. Misalkan adegan kita ingin mengambil adegan suasananya gunung gitu ya. Nah, itu paling kita nggak bisa mengkontrol hal-hal yang terjadi di situ ya. Misalkan kita mau bikin bumper video untuk openingnya gambar adegan di sawah gitu ya. Ternyata ada kerbau yang masuk tiba-tiba gitu kan. Karena kita nggak bisa kontrol ya, akhirnya kita cuman nggak bisa ngulang ya, kita hanya stock shoot aja. Kita ambil gambar-gambar yang sesuai tema aja, kemudian nanti pada saat editing ya kita pilih yang terbaik. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah masuk ke editing nih. Editing ini apa sih sebenarnya? Ya, secara dasarnya, secara basicnya itu sebenarnya kita mengurutkan gambar satu gambar ke gambar berikutnya dengan membuang gambar-gambar yang tidak diperlukan. Jadi memang sebenarnya tugas utamanya yaitu menyusun gambar sesuai dengan skenario yang sudah dibuat ya, menyusun gambar, membuangnya kalau ada adegan yang tidak diperlukan ya. Nah, makanya ketika saya sarankan, karena ini kita sudah tahu ya pada saat proses editing nanti akan ada beberapa bagian video yang dihilangkan. Untuk kameramen itu pada saat produksi, pada saat pengambilan gambar, jangan segan-segan untuk melebihkan ya, melebihkan recording. Jadi kan kalau pada saat proses pengambilan gambar kan biasanya kan urutannya seperti ini ya. Kamera roll itu berarti sutradara sudah menginstruksikan bahwa kamera sudah rolling, sudah direkam ya. Kamera roll gitu, kemudian mungkin biasanya ada petugas yang membawa papan
take itu ya, clipper namanya. Di situ clipper berisi tentang keterangan scene keberapa, kemudian adegan keberapa, dan macam-macam lah ya. Nah, pada saat clipper sutradara sudah ngomong kamera roll ya, itu clipper sudah siap dan kamera itu biasanya mengambil clippernya dulu. Jadi frame-nya itu terdapat clipper yang berisi keterangan scene keberapa, lokasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu clippernya pergi, baru aktornya memerankan adegan yang diinginkan. Ya, urutannya seperti itu. Nah, nanti pada saat adegannya selesai, sutradaranya bilang cut seperti itu kamera jangan langsung barengan dengan cut-nya sutradara, kemudian benar-benar di-cut, tapi dikasih space sedikit ya, sepersekian detik lah. Ketika sutradara bilang cut, itu Anda kasih selisih hitungan 1, 2, 3, baru di-cut beneran. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya pada saat editing tadi kita bisa buang adegan yang pada saat menyambungnya tadi ya, menyusunnya. Apalagi kalau nanti diperlukan di tengah-tengahnya diperlukan transisi antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Yang sudah pernah melakukan editing pasti paham ya apa yang saya maksudkan. Nah, terus kenapa tadi ada papan atau clipper ya? Kenapa kameramen harus mengambil clippernya dulu? Di situ apakah tidak menutupi aktornya ataukah tidak menutupi artisnya? Ya memang menutupi ya. Tapi ini akan mempermudah proses editing ya. Yang sudah pernah bikin video pasti tahu bahwa nanti pada saat editing ya, itu file gambar kan kalau kameramennya itu tadi pada saat cut hanya memouse saja, di pause nanti lanjut lagi adegan berikutnya, itu kan akan menjadi satu video yang durasinya panjang ya. Nah, untuk mempermudah kita memotongnya atau kita memisahkannya setiap scene tadi, setiap adegan, itu kita bisa lihat visualnya tadi ya, karena ketika setiap adegan diawali oleh gambar papan clipper, di situ ada keterangan scene dan lain sebagainya, maka editor tadi ketika mengurutkan gambar dia langsung menuju gambar clipper tadi setiap adegan. Atau bahkan gini, ketika pakai papan clipper itu kan dia atasnya seperti bisa mangap gitu ya, itu dihentakkan sehingga bunyi tag seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga mempermudah editor ya. Nanti motongnya itu dia kalau ketika ada frekuensi suara yang tinggi ya, maka di situ grafiknya naik, itu kita bisa lihat di editing grafiknya naik. Nah, itu untuk istilahnya kalau orang Jawa sebagai tenger ya. Jadi ketika awal scene itu ada suara clipper tag banter gitu atau kenceng, nah, maka kita langsung pergi ke grafiknya. Grafik suaranya itu pasti dia akan naik tinggi gitu kan. Nah, baru kita bisa masuk ke situ, terus kita tinggal sesuaikan mau dipotong di bagian mananya. Nah, itu kesinambungan antara proses produksi dengan proses editing. Nah, kemudian editing itu menghilangkan ruang dan waktu ya, yang tidak penting serta menghubungkan shot satu dengan shot lainnya, satu dengan yang lainnya. Jadi ada adegan-adegan yang nggak penting kita buang, ya. Sehingga nanti pada saat video itu jadi ya hanya terdapat video-video yang sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dari awal melalui skenario. Ini saya lewati saja. Ini ada sejarahnya eksperimen transformasi ke film diambil secara long shoot dalam single take. Nah, ini pada saat dulu
belum paham ya, orang belum paham fungsi cut to cut ya, sehingga pada saat dulu film-film itu ya hanya kayak nyuting orang dangdutan gitu aja ya. Kamera dinyalakan, yang penting orangnya tadi masih dalam satu frame ya, biasanya menggunakan ukuran frame yang besar gitu ya, long shoot atau medium shoot atau medium long shoot, sehingga di situ kalau ada 4 orang ya dalam satu adegan, di situ melibatkan 4 orang ya, 4-4-nya masuk semua. Jadi kayak kita lihat ludruk aja di atas panggung gitu ya. Jadi langsung long shoot dalam single take, kayak orang lihat ludruk gitu. Nah, terus perkembangannya tahun berikutnya ya sudah masuk atau mengenal konsep continuity. Jadi meskipun Anda membuat video klip seperti video klipnya kemarin itu melukis senja, ya itu kan adegannya cuma mangap, tapi di situ juga diperlukan continuity, bukan berarti terus kamera ditaruh di atas tripod terus kemudian penyanyinya itu nyanyi sesuai dengan lagunya, bukan seperti itu ya, karena video klip itu atau sebuah video juga butuh penekanan informasi. Meskipun di situ tidak ada adegan dramanya, tapi salah satu continuity itu juga dibutuhkan untuk menghilangkan kejenuhan dalam melihat. Atau Anda bisa memanfaatkan untuk memperdalam feel-nya. Misalkan kalau lagunya itu sedih ya, ketika nyanyi kita yang tadinya menggunakan medium long shoot, kemudian kita rubah menjadi close up karena kita ingin memberikan penekanan ya ke dalam visualisasinya, bagaimana penyanyi tersebut sedih gitu ya. Nah ini harus diperhatikan ya masalah continuity. Apalagi untuk video klip yang hanya menampilkan penyanyinya saja, di situ akan ada kecenderungan bosen ya. Kalau hanya menggunakan satu frame saja. Nah, pada saat produksi untuk mempermudah continuity itu sebenarnya triknya Anda bisa gunakan beberapa kamera gitu ya. Jadi sekali take, sekali adegan ya, itu Anda paling tidak sudah bisa mendapatkan 3 ukuran frame dari masing-masing kamera. Jadi kalau misalkan contohnya adegannya Judika nyanyi gitu ya, kita gunakan 3 kamera. Kamera pertama ambil Judika dengan ukuran medium long shoot. Kamera kedua gunakan medium shoot, kamera ketiga gunakan close up gitu ya. Nah, dari ketiga hasil tadi, ketiga kamera tadi pada saat editing itu tinggal disusun saja. Ya. Tinggal disusun, dipotong berurutan sehingga nanti pada saat hasil akhirnya seolah-olah di situ ada continuity. Ada apa namanya? Kesinambungan ukuran frame tadi ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda terbatas dengan peralatan ya, sama kayak dulu saya pertama kali bikin project video klip ya, waktu dulu sewa kamera itu saya ingat saya dulu harganya kalau sekarang hampir sama kayak rental Avanza ya. Seharinya itu 300.000, saya masih ingat itu. Bikin video klip ya, kalau kameranya cuma satu ya berarti mau nggak mau kita harus ulang-ulang adegan ya. Kalau misalkan kita pengen continuity-nya ada 3 ukuran frame ya, berarti setiap scene-nya kita harus ulang 3 kali. Ya, misalkan nyanyinya itu kita ulang 3 kali. Atau setiap scene-nya itu kita ulang 3 kali dengan ukuran frame yang berbeda-beda. Take pertama kita ambil dengan medium long shoot ya. Kita biarkan aja itu aktornya nyanyi atau penyanyi tadi
mangap-mangap sesuai dengan bait lagunya. Sudah selesai, cut, syuting lagi kedua dengan ukuran yang lebih kecil frame-nya. Misalkan tadi medium, misalkan tadi long shoot ya, kemudian gunakan medium shoot lebih kecil yang di situ mengambil gambar cuman satu badan aja. Terus adegannya sama kayak nyanyi tadi. Sudah selesai, ambil lagi berikutnya dengan ukuran close up biar kelihatan wajahnya. Nah, diulang selama 3 kali. Nanti pada saat proses editingnya kita susunnya bergonta-ganti ya. Visual pertama medium long shoot, berikutnya mungkin langsung di close up, setelahnya baru medium shoot-nya tadi. Ya. Nah itu cara pembuatannya ya. Karena kesinambungan pada saat proses pengambilan gambar dengan pada saat editing. Ya kalau pingin jadi pilihannya kalau mau low budget ya harus lebih effort ya. Kita low budget, bayangkan saja kalau satu kamera sewanya 300.000, kita syuting pakai 3 kamera, berarti kan kita 900.000 ya. Di budgetnya kan besar. Tetapi hemat waktu, karena sekali adegan kita bisa ambil 3 frame kamera atau 3 frame gambar, 3 frame size yang nanti langsung sekali take gitu jadi. Ya kalau misalkan budgetnya mepet harus menggunakan satu kamera saja ya caranya biar video klipnya tidak membosankan ya seperti cara saya tadi. Satu kali adegan bisa diambil beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan frame size tadi. Itu ya. Ini kalau kita masuk ke dalam konsep continuity. Nah, ini kita lewati saja. Nah, ini contohnya pada saat visual ini ya. Kenapa erat sekali dengan hubungannya frame size? Kalau kita lihat di sini contohnya, ya ini pada saat pengambilan gambar, ada pada saat berkelahi, ini kalau adegannya cuma nyanyi mangap-mangap sih ya kalau harus diulang sih gampang ya. Tapi kalau adegannya seperti ini, orang berantem, harus dilempar. Itu kasihan ya kalau misalkan kita hanya pakai satu kamera. Tapi kalau memang budgetnya mepet ya mau nggak mau aktornya harus mengulang-ulang untuk mendapatkan ini. Ya, misalkan di adegan pertama ini Anda bisa lihat di kiri atas itu kita biarkan saja dia jadi syutingnya mengalir aja, dia berantem dengan koreografinya full adegan sampai selesai. Nanti kita ambil per bagiannya. Misalkan pada saat ini posisi gambar kedua itu kan pada saat nendang tuh ya. Pengambilan gambar yang itu nanti penyusunannya harus sama ya. Posisi yang gambar yang kedua kita close up pada saat dia nendang. Kemudian kita close up pada saat kepalanya diputer gitu ya. Nah, ini menggunakan beberapa kamera bisa atau sekali take kalau menggunakan beberapa kamera kan itu enak ya, sekali adegan koreonya pada saat berantem bisa langsung kena ya. Karena ada kamera masing-masing yang bertugas untuk close up, ada yang medium long shoot ya. Kalau kameranya cuma satu berarti kita ya pertama caranya ada yang namanya video master ya. Video master itu adalah video penuh, adegan penuh gitu ya, dengan ukuran frame yang lebih besar ya, sehingga lokasinya bisa terlihat dalam frame tersebut. Itu kita biarkan saja adegan pun. Nah, berikutnya adalah gambar-gambar untuk penekanan ya. Seperti ini contohnya pada saat menendang kena dadanya di close up, pada saat kepalanya diputer close up. Nah, ini akan membuat gambarnya lebih estetik ya, daripada kita menggunakan gambar model seperti syutingan dangdut itu, kameranya ditaruh aja di atas tripod ya.
kemudian orangnya berantem gitu aja. Pastinya akan beda kalau kita menggunakan konsep continuity yang benar. Ya. Jadi pada saat jatuh Anda lihat di adegan kiri bawah ini. Adegan di kiri bawah ini kan ini pada saat dia dibanting ya, kembali ke kamera master ya, menggunakan medium shoot. Berikutnya jatuh terus di close up. Nah, ini adalah kalau kameranya satu ya berarti jatuhnya tadi diulang. Tapi kalau kameranya ada dua misalkan, ini adegan diputer dan jatuh ini hanya sekali, tapi di sini ada kamera yang sudah siap untuk mengambil frame di sini. Sehingga ketika dia jatuh terus visual berikutnya ada penekanan ekspresi jatuhnya, rasa sakitnya itu bisa dilihat ya. Kalau Anda lihat di sini, ketika menggunakan frame yang lebih besar, kita kurang ada feel ya. Kita nggak ada informasi rasa sakitnya ya. Di situ cuma tahu ada orang yang sedang dibanting. Tapi kalau menggunakan ini, kita bisa mengerti bagaimana geraknya, sakitnya di bagian pinggang ya, ekspresi kesakitannya. Jadi ada feel yang lebih, ada keterangan yang lebih daripada kita menggunakan frame seperti ini. Itu ya, itu dari continuity-nya. Nah, kemudian kita masuk pada saat mode penyambungan ini. Karena mode penyambungan itu ada beberapa ya. Yang pertama disebut dengan match cut ya. Jadi match cut itu adalah metode penyambungan di mana dalam shoot kedua atau shoot selanjutnya itu masih ada elemen-elemen visual shot yang pertama atau sebelumnya. Ya, tujuannya apa? Untuk memberikan penekanan atau memberikan informasi yang lebih luas. Ya, penyambungan gambar dengan perurutan gambar di mana gambar berikutnya adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya dalam sudut pandang yang berbeda. Ini kayak yang saya terangkan tadi. Jadi ketika dia jatuh, ya ini kan masih ada orangnya dengan posisi yang sama. Ya. Kemudian di sini diberikan pengetahuan yang lain tadi. Nah, cuman di sini yang sering terjadi kesalahan itu ketika kita menggunakan satu kamera, terus lupa. Tujuannya kan gambarnya berkesinambungan ya. Terus karena kita kameranya cuma satu, kita harus mengulang adegan. Misalkan yang tadinya yang mengangkat ini tangan kanannya, terus di sini jadi tangan kiri gitu ya. Lupa adegannya atau lupa properti yang digunakan. Itu yang sering terjadi tuh kayak di sinetron Indosiar gitu ya. Misalkan kecelakaan ini. Frame pertama dia pakai medium long shoot. Ya. Berikutnya agar lebih dramatis di close up. Di close up di dalam mobil di mana kelihatan darahnya berceceran gitu ya. Nah, itu misalkan kepalanya miringnya ke kiri gitu ya pada saat habis kecelakaan, terus kepalanya miring di kiri. Terus ketika di-shoot lagi masuk ke dalam mobilnya dengan gambar yang lebih mau di close up gitu ya, miringnya ganti ke kanan gitu ya. Nah, itu sering terjadi di sinetron-sinetron yang kejar tayang gitu ya. Hal-hal seperti itu luput dari perhatian ya. Nah, cuman karena ya konsumennya itu rata-rata ibu-ibu yang nontonnya sambil ngumbahi, sambil masak. Nah, itu ibu-ibu tersebut ya yang penting kejadiannya tadi tahu, oh itu ada kecelakaan, terus kepalanya berdarah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih detail, continuity-nya itu salah. Ya, dari tadi di luar mobil kok kepalanya miringnya ke kiri, pada saat di close up di dalam mobil, kepalanya miringnya ke kanan. Nah, itu sering terjadi. Nah, ini tadi ya, itu istilahnya adalah match cut ya. Jadi di situ ada apa namanya? Kesinambungan ya, untuk memberikan informasi yang lebih luas gitu. Nah, contohnya ini match cut. Jadi adegan pertama
medium shoot ya. Di sini ada percakapan antara suami istri misalkan. Nah, kemudian ini diberikan penekanan. Nah, ingat, ini harus continuity. Ya, kembali lagi, kalau misalkan kameranya ada lebih dari satu, itu enak ya. Kamera tengah itu mengambil gambar medium, di mana di sini ada 2 aktor. Kamera yang kedua, dia tugasnya meng-close up adegan dari ini. Ya, jadi sekali take, sekali pengambilan gambar, kita pada saat editing tinggal dipotong aja. Ini kamera, ini hasil gambar kamera 1, ini hasil gambar kamera 2, kemudian tinggal disusun. Ya, seperti itu. Jadi ini ada kesinambungannya. Tapi kalau misalkan kameranya cuma 1, berarti pengambilan pertama diambil dari depan seperti ini ya. Terus adegan selesai diulang lagi, kita akan mengambil dari angle yang berbeda ya untuk mendapatkan adegan ini. Gitu ya. Ya, ini contohnya ada juga seperti ini. Nah, contohnya ini sama ini ya. Ini pada saat pertama close up ya. Ini yang disebut dengan over shoulder shoot. Jadi ini ingin memberikan informasi bahwa di sini tuh terjadi percakapan antara petugas dengan seorang wanita. Nah, adegan berikutnya ini yang disebut match cut ya contohnya. Nah, percakapan pada saat kencing. Nah, biasanya memang lebih dekat gini itu untuk menambahkan feel ya pada saat ngobrol itu memang paling, kalau obrolannya itu adalah obrolan yang misalkan obrolan yang rahasia gitu ya, itu memang lebih cocok kalau ukuran frame-nya itu bisa pakai close up, bisa pakai medium close up gitu ya. Jadi kalau misalkan di situ Anda mau menampilkan adegan orang yang apa namanya ngobrol gitu ya, apalagi kalau percakapannya itu percakapan rahasia, nah paling bagus ya menggunakan seperti ini. Jadi lebih intim ya. Apalagi kayak adegan bisik-bisiknya. Adegan bisik-bisik nggak bisa kita ambil dengan gambar seperti ini. Feel-nya kurang dapat. Adegan bisik-bisik kita ambil dengan close up ya. Pada saat membisikkan ke telinganya itu kita close up gitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, kita pakai ekstrim long shoot ya. Yang kelihatan cuma bibir sama telinganya saja. Itu kalau percakapannya sangat rahasia. Itu salah satu trik untuk dalam continuity ya. Nah, mode berikutnya adalah cutaway. Cutaway ini adalah metode penyambungan di mana dalam shoot kedua atau selanjutnya itu masih ada elemen visual shoot yang pertama atau sebelumnya yang bertujuan untuk memberi informasi yang lebih banyak pada penonton. Cutaway. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi gambar berikutnya itu sudah tidak ada elemennya ya. Cuman di situ ingin menunjukkan bahwa di situ tuh ada orang yang memperhatikan misalkan. Ini tuh ceritanya kan ada anak kecil yang mau melihat gambarnya kakak-kakak ini kan. Ini pada saat di kereta api ada anak kecil yang memperhatikan. Nah, ini yang disebut dengan cutaway. Jadi tidak ada elemennya ini. Ya. Tuh. Nah, ada 2 jenis ya. Jadi ada match dan sama cutaway ya. Berikutnya adalah untuk pemisah ya atau gradasi lah, atau biasanya di sini untuk memberikan jeda ya.
Jadi sebenarnya film atau video itu, ya apalagi video yang dia punya alur cerita, itu juga butuh seperti kita menulis sebuah paragraf ya, butuh titik, butuh koma. Jadi untuk jeda, ya ada titiknya, ada komanya. Nah, titik dan koma itu, ya itu kan beda ya. Kalau di dalam kita membaca itu kan, kalau koma berarti itu untuk memenggal sebuah kalimat, tapi kalimat selanjutnya itu masih ada hubungannya dengan pembahasan yang sebelumnya. Kalau penggunaan titik, berarti di situ setelah titik kelanjutan tulisannya adalah tidak ada hubungan dengan pembahasan yang sebelumnya. Jadi bisa saja dimulai pembahasan baru. Nah, sama di proses editing, ya. Pada saat editing itu pemilihan transisi juga harus memperhatikan apakah setelah transisi ini ceritanya masih nyambung dengan sebelumnya atau dimulai pembahasan baru. Karena efek yang ditimbulkan nanti beda ya. Nah, contohnya adalah fade ini. Fade ini adalah transisi gradual ya, biasanya dari black dan white gitu ya. Kemudian dia masuk ke gambar ya. Atau sebaliknya, kalau tadi fade in ya, yang tadinya dari hitam atau putih kemudian ke gambar terang, atau dari terang dulu kemudian ke gambar hitam atau ke putih. Nah, kalau fade ini biasanya digunakan, kalau saya ya, ini saya sama seperti menggunakan tanda baca koma. Karena penggunaan fade itu biasanya di visual berikutnya itu masih ada hubungannya. Ya, masih ada kelanjutannya dengan visualisasi yang sebelumnya. Tapi memang butuh jeda ya, butuh jeda untuk memvisualisasikan tadi. Nah, berikutnya adalah dissolve ya. Dissolve ini adalah transisi dua shoot, di mana shoot pertama secara gradual menghilang dan secara gradual pula digantikan oleh shoot kedua. Nah, ini juga sama seperti fade ya. Jadi kalau dalam video klip ya, penggunaan fade ini biasanya saya kalau misalkan di situ adegannya adegan angan-angan gitu ya. Adegan melamunkan cewek, melamunkan pacarnya gitu ya. Nah, jadi pada saat melamun ya, adegan pertama kita visualisasikan orang yang sedang melamun, kemudian adegan kedua memvisualisasikan apa yang diangan-angankannya. Nah, biar perpindahannya itu semut ya, mengantarkan ceritanya tadi semut, kita lebih bagus pakai Gsoft ya. Karena transisinya itu langsung masuk ke adegannya, tidak pakai ada gambar hitamnya dulu atau putihnya dulu seperti fade. Jadi di soft itu tadi seperti koma, cuman dia memang butuh cepat ya diantarkan adegannya. Nah itu. Nah berikutnya adalah wipe. Wipe ini adalah transisi dua shoot dengan pola menghapus. Wipe merupakan transisi yang paling nyata dan dinamis karena menggunakan pendekatan grafis. Ya, kalau tipe wipe sendiri juga banyak gitu ya. Ini bisa dipilih ya. Atau kalau Anda biasanya ragu ya, itu bisa dicoba ya. Apakah pakai ini cocoknya pakai apa ini? Pakai fade, pakai wipe ya. Karena di situ nanti akan menimbulkan mood yang berbeda gitu ya, feel-nya beda. Nah ini contoh dari dissolve. Nah ini paling cocok ya seperti adegan angan-angan gitu ya. Jadi dissolve itu nanti dia akan ada titik di mana gambarnya ini saling transparansi gitu ya. Jadi misalkan ini adegan melamun ya.
mengingat-ingat. Nah, kalau ini web ini tidak ada transparansi, tapi dia nanti menggeser gitu ya. Webnya tinggal web ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas gitu. Ini contohnya web. Nah, ini ada fade out. Kalau fade out itu misalkan dari biasanya untuk fade out itu biasanya untuk ending sebuah scene ya. Ending sebuah scene misalkan habis ada adegan berantem gitu, berantem baguk selesai ya. Nah, itu kan kita mau berpindah ke adegan yang lain gitu ya. Nah, itu biasanya pakai fade out. Nah, nanti kalau mau masuk ke adegan berikutnya, kita bisa pakai fade in. Nah, kalau di sinetron atau di film gitu ya, kita bisa menggunakan transisi itu dengan gambar gitu. Tidak langsung ke adegan berikutnya. Ya, makanya contohnya adegan menggunakan drone ya untuk mengambil sebuah gedung dari atas misalkan gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk memberitahukan bahwa kejadian berikutnya itu terjadi di gedung tersebut gitu ya. Atau misalkan saya mau masuk ke adegan mahasiswa belajar di kampus ya. Nah, adegan transisinya itu tadi bisa divisualisasikan kita shoot gedungnya Stekom dari luar gitu. Jadi tidak hanya transisi tapi untuk mengantarkan cerita bahwa kejadian mahasiswa tadi ya itu terjadi di Stekom. Makanya kita tambahkan visualisasi gambarnya Stekom gitu gedungnya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam konsep editing. Nah, konsep pertama jelas ya, kita perlukan yang namanya continuity atau kesinambungan. Nah, kesinambungan itu sendiri ada yang disebut dengan alternative to continuity. Continuity atau kesinambungan itu membuat penonton merasa nyaman, tidak terganggu oleh ketidakjelasan ruang maupun waktu. Nah, ini salah satu fungsi dari continuity. Meskipun sebenarnya pada saat pengambilan gambar itu lain hari ya. Tapi ketika disusun di dalam editing itu orang nggak tahu selama properti yang digunakan sama. Ya, misalkan contohnya ini syuting ini sudah 1 hari tapi kok sudah mau buka puasa belum selesai gitu ya. Nah, itu bisa kita cut dulu, kemudian istirahat, mungkin lanjut di hari berikutnya, tapi harus menggunakan properti yang sama, lokasi yang sama. Maka di situ akan terjadi kesinambungan. Ya. Atau kita mau syuting di lokasi yang berbeda ya, misalkan di situ ceritanya adegannya adalah ada seorang bapak-bapak yang habis pulang dari rumah sakit ya, jadi ada seorang ayah baru, dia pulang dari rumah sakit kemudian nyampe di rumah memberitahukan kabar kepada mertuanya bahwa anaknya sudah lahir. Itu kan ada 2 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama rumah sakit, lokasi kedua rumah mertua. Nah, itu caranya memberikan kesinambungan ya, keterangan waktu. Artinya Anda ingin memvisualisasikan bahwa kejadian itu terjadi 1 hari gitu ya. Cuman selang berapa menit aja ya. Jadi kan adegan pertama di rumah sakit menggunakan kemeja warna biru gitu ya. Kemudian mungkin agar lebih dramatis adegan di jalannya waktu macet itu diperlihatkan juga naik motor dengan menggunakan kemeja yang sama.
macet gitu ya. Adegan berikutnya nyampe di rumah mertua. Nah itu ada 3 ya, malah 3 lokasi yang berbeda. Nah selama kita menggunakan properti yang sama, menggunakan kemeja yang sama, celananya sama, persepsi orang itu adalah kejadiannya berurutan. Meskipun pada saat proses produksi itu sudah lain hari, lain bulan, tapi persepsi orang sama, itu 1 hari. Karena tadi kan menggambarkan perjalanan dari rumah sakit pulang ke rumah mertuanya. Nah itu yang disebut dengan kesinambungan atau continuity. Ya, jadi orang tidak terganggu ya. Misalkan kok ya meskipun di dunia nyata bisa saja nih saya misalkan ya anak saya habis lahiran ini. Terus saya mau pulang ke rumah mertua, saya mau memberikan kabar bahwa cucunya udah lahir. Ya, misalkan tadi saya pakai baju biru, terus karena saya sudah sehari nggak mandi, saya mau pulang mandi dulu, ganti baju, kan bisa saja terjadi ya. Jadi dari baju saya di rumah sakit, di jalan raya, dan di rumah mertua itu bisa saja ganti, bisa beda-beda. Mungkin waktu di jalan terus hujan, sehingga saya sampai di rumah mertua ganti baju. Di dunia nyata bisa terjadi, tapi kalau Anda visualisasikan itu di video, maka kesinambungan akan hilang. Karena tidak ada properti yang bertugas untuk mengikat keterangan waktu tadi. Nah, padahal di dunia nyatanya bisa saja terjadi. Tapi kalau Anda ingin menyusun sebuah cerita tentang perjalanan seperti tadi, hindari pergantian properti. Bajunya ya harus sama, itu dari rumah sakit pakai baju warna biru, di jalan raya juga harus pakai baju warna biru, nyampe di rumah mertua juga harus pakai baju warna biru. Kalau nantinya beda, nah itu sudah beda lagi. Orang mesti mikir, loh tadi di rumah sakit pakai biru kok sekarang di jalan raya pakai baju merah, ini apa yang terjadi? Kan gitu. Meskipun di dunia nyata ya boleh-boleh aja, wong sudah 3 hari nungguin istri mau lahiran, akhirnya bau, kecut, ganti klambi, nggak masalah. Tapi itu diharamkan pada saat Anda mau menampilkan alur cerita perjalanan dari rumah sakit ke rumah mertua. Bisa dipahami ya? Berikutnya kesinambungan itu juga ada ini, kesinambungan ruang, kesinambungan waktu. Ya. Kalau kesinambungan waktu ya tadi yang saya cerita, kita ingin memberikan visual cerita orang dari rumah sakit ke rumah mertua itu dalam satu waktu. Ya. Kalau kesinambungan ruang, kita bisa misalkan kita syuting di kantor gitu ya. Seolah-olah kegiatan mahasiswa gitu. Nah, pada saat syuting ya, meskipun mungkin itu lokasinya beda. Misalkan syuting mau memvisualisasikan adegan mahasiswa kegiatan mahasiswa 1 hari penuh gitu ya. Di mana dia di situ kan mungkin jam pertama mata kuliah A, jam kedua mata kuliah B, di mana di situ ruangannya beda. Ya. Tapi meskipun ruangannya beda, tapi kan di situ memuat cerita harus bisa menginformasikan bahwa di situ adalah sebuah kampus. Nah ini yang disebut dengan kesinambungan ruang. Meskipun sebenarnya syutingnya itu di ruko, ya. Nanti jam pertama di ruko A, jam kedua visualisasinya mahasiswa disyuting di ruko B. Tapi di situ harus mengandung sebuah informasi bahwa di situ adalah sebuah universitas. Propertinya harus digunakan juga, diperhatikan juga. Ya.
kita harus sama-sama menggunakan properti, misalkan biar lebih tahu bahwa di situ kuliahnya di Universitas Telkom. Nah, di setiap lokasi yang kita buat untuk syuting, itu kita berikan properti yang menyimbolkan bahwa itu adalah Stekom, itu lokasinya ada di Stekom. Ya. Meskipun ternyata syutingnya itu yang satu di Semarang, yang satu di Salatiga. Tapi kalau misalkan selama di situ sama-sama kita menggunakan properti, misalkan ada tulisan Universitas Telkom gitu, stiker gitu ya. Yang di Semarang ada stiker ditempel, stiker Universitas Telkom ditempel, masuk ke dalam frame, yang di syuting di Salatiga misalkan juga seperti itu, dengan menggunakan properti milik Stekom gitu, tulisan Stekom. Nah itu orang nggak bakal ngeh bahwa itu ternyata sebenarnya syutingnya sudah beda kota. Jangankan beda kota, beda negara pun kita bisa setting. Selama di situ ada properti yang mendukung kesinambungan ruang. Itu. Ya, jadi bisa dimengerti ya antara kesinambungan waktu dan kesinambungan ruang. Paling mudah ya gunakan properti tadi ya. Jadi properti yang setiap frame-nya itu bisa memberikan benang merah gitu. Nah, dalam kesinambungan ruang ya, ini ada kaidah 180 derajat atau yang disebut dengan garis imajiner itu ya. Ini juga salah satu kesinambungan ruang ya. Kemudian ada align match, ada shot, ada reverse shot, ada screen director atau arah pandang dan gerak. Kaidah 180 derajat atau garis imajiner itu contohnya adalah ketika Anda melihat pertandingan sepak bola. Ya. Pertandingan sepak bola antara Real Madrid dengan Juventus. Ya. Di babak pertama Real Madrid ada di sisi kiri, Juventus ada di sisi kanan lapangan. Ya. Sedangkan ketika kita melihat dari televisi ya, itu kan biasanya ada satu kamera master yang ditempatkan di salah satu sisi lapangan gitu ya. Nah itu jangan sampai kameranya pindah ke sisi lapangan yang lain. Karena kalau misalkan pindah, itu yang Real Madrid tadinya di sebelah kiri, karena kameranya pindah menyeberangi garis imajiner atau kaidah 180 derajat, itu Real Madrid bisa divisualisasinya Real Madrid bisa pindah ke kanan. Gitu ya. Nanti ada contohnya. Kemudian A-line ya. A-line match itu biasanya di adegan percakapan. Ya. Nah, ini ada contohnya ini. Oh, lanjut. Penambahan waktu, urutan waktu tadi ya. Durasi temporary, durasi plot. Nah, kita masuk ke kaidah 80 derajat. Aturan umum dalam editing continuity di mana posisi kamera harus mengindikasikan satu sisi sudut pandang adegan dalam satu ruang yang membentuk poros 180 derajat. Aturan ini untuk menjaga konsistensi hubungan ruang dan pergerakan dari shot satu ke shot yang lainnya. Nah ini, Anda bisa melihat, ini ya, tolong diperhatikan itu masa yang sedang mainan HP. Masih apa itu, siswanya Pak Edi. Ini yang disebut dengan kaidah 180 derajat. Atau sering disebut dengan garis imajiner. Karena di sini tuh ada ruang ini. Ini itu ada ruang kosong nih. Ini kita lihat, ini misalkan kayak tadi ya. Kamera ada di sini nih. Kamera ada di sini, sehingga yang muncul di visualisasi videonya yang seperti ini. Kalau kamera terus nanti pindah ke sana, maka yang terjadi, yang di sebelah kiri itu jadinya yang B. Akan menjadi ke sebelah kanan. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya,
maka nggak ada kesinambungan ya. Nah ini contohnya nih. Kita menggunakan 3 kamera untuk menangkap percakapan misalkan. Kamera 2 itu mengambil close up wajahnya si A, kamera 3 close up wajahnya si B, dan ini adalah kamera masternya. Ya. Kalau ya nanti pada saat editing kan bisa berurutan. Kalau misalkan kamera 3 ngesut orang B di daerah sini, ya, maka ini nanti jadinya gambarnya tidak berhadapan-hadapan ya. Nanti akan terjadi si B ini juga menghadap ke kanan, ya. Sehingga kalau misalkan mau menggunakan seperti ini ya harus mengambil dari satu sisi saja. Atau misalkan kamera 2 ini mengambilnya di sebelah sini nih. Ya. Kamera 2 ada di sini. Sehingga nanti pada saat editing jadinya ketika mereka ngobrol tidak berhadapan-hadapan, tapi mereka seperti searah ya. Karena kalau kamera 2-nya pindah di sini, nyorot ke sini ya, itu A ini akan menghadap ke kiri sama kayak B. Ya, nanti jadinya enggak nah ini hasilnya seperti ini nih. Ini adalah hasil kamera atau hasil syuting dari shot 3. Nah, ini hasil dari shot 2, kamera 2. Sehingga visualisasinya enak, cut-to-cut-nya ini orangnya berhadapan-hadapan. Ini. So, ini kan ini hasil dari ini ya. Jadi orangnya berhadapan-hadapan. Tapi kalau kamera 2 ini dipindah di sini, nyorot ke sini, nanti jadinya percakapannya seperti menghadap ke sini semua. Makanya kalau syuting jangan melewati garis imajiner ini. Ya. Entah itu apa namanya? Adegannya atau video klipnya hanya mangap-mangap saja seperti melukis senja kemarin. Anda juga harus memperhatikan ini. Karena continuity-nya ya, yang tadinya penyanyinya menghadap ke kiri, tahu-tahu kok dia menghadap ke kanan. Karena kita sudah melewati garis imajiner. Nah, ini salah ini ya. Karena nanti hasilnya seperti ini. Nah, ya. Percakapannya kan nggak bagus nih. Kartu-kartunya seperti ini. Mosok wong ngobrol kayak gini. Padahal di kamera master, dia berhadapan-hadapan. Nah, kaitan 180 derajat itu memastikan bahwa posisi objek dalam frame akan selalu konsisten. Nah, ini juga salah satu contohnya. Ini salah ini ya. Dia melewati garis imajiner sehingga hasilnya yang benar kayak gini orang cakap-cakapan ya. Ini yang disebut dengan over shoulder shoot. Jadi mengambilnya itu dari belakang bahu. Ya. Cara ini akan menekankan bahwa di situ ada obrolan 2 orang gitu ya. Nah, kamera ketiga hasilnya seperti ini. Jadi memang benar-benar letaknya sama ini kan. Yang sebelah sini, sebelah kiri cuman kelihatan rambutnya, yang sebelah sini ceweknya juga tetap sebelah kiri tapi kelihatan mukanya. Nah, ini kalau pas editing ya penyusunannya bergantian gitu. Pada saat si cowoknya ngomong berarti ya kita menampilkan adegan hasil rekaman dari kamera kedua. Pada saat ceweknya yang ngomong, visualisasinya adalah hasil dari rekaman yang ketiga. Tapi kalau kita seolah-olah tadi cowoknya yang ada di kanan, itu akan dia pindah ke kiri, seperti ini. Jadi, nah ini yang di atas seperti ini. Ini yang salah ya, yang atas ini yang salah, yang dia melewati garis imajiner. Ini konsistensi posisi, ini juga konsistensi arah pandang, ya.
arah pandangnya sama melihat ke lurus ke mata. Nah, ini konsistensi pergerakan. Ini dalam penerapannya seperti ini contohnya. Arah, ya kan ini di visualisasi yang pertama, di long shoot, itu kan bapaknya arahnya ke kiri ya. Ibunya juga arahnya ke kanan. Nah, nanti di kamera 2 dan 3, ini ketika di cut-to-cut-nya nanti, penyusunannya, ya urutannya seperti ini. Ya. Arah pandangnya tetap sama. Konsisten. Nah, kalau seperti ini yang salah nih. Ini berarti kamera sudah melewati garis imajiner. Berarti kamera ngambilnya dari sini. Sehingga yang tadinya di long shoot dia menghadap ke kiri, sekarang dia jadi ke kanan. Nah, ini yang tidak continuity, salah satunya ketidakkontinuitian dalam ruang dan waktu. Kemudian A-line match ya, atau garis mata. Garis mata yang seolah-olah menghubungkan kedua mata tokoh sehingga posisi tokoh dapat terjelaskan. Nah, ini contohnya. Ini adalah A-line match ya. Kalau orangnya rebahan ya berarti matanya ke atas. Kalau ibunya ini tadi kan duduk sambil ngobrol, bapaknya yang satu sambil tiduran. Nah, ini arah matanya juga ke bawah. Dan sesuai dengan meskipun cut-to-cut ini kan seolah-olah dia tetap nyambung ya, arahnya yang satu ke kanan juga ke kanan, ini ke kiri. Line match dan eye contact-nya ada, dapat gitu. Nah, berikutnya adalah point of view dan reverse shot ya. Setiap apa yang dilihat oleh tokoh harus ditambahkan di dalam urutan shot-nya ya, baik orang atau benda. Ini point of view dan reverse shot. Nah, ini contohnya. Misalkan ini kan adegan long shoot-nya, bapak ini sedang melihat poster yang ditempel. Nah, ini fokusnya ya kita close up bagaimana seharusnya bapak tadi eye-nya juga menuju ke benda tersebut, dan kemudian ini kita close up ke dalam point of view-nya. Nah, ini terutama untuk video klip yang ada dramanya ya, harus ada penekanan seperti ini. Oke, demikian materi dari saya untuk video teknik editing dalam video klip ya, yang bisa Anda terapkan. Itu. Mungkin di sini ada pertanyaan lebih dulu. Oke, siap. Dari siapa dan dari mana? Bentar, terus lagi. Iya, Pak. Di sini dulu loh. Oke. Imajiner. Oh, maksudnya masuk dalam frame. Ya. Ada. Piye carane gen ora masuk gitu ya. Nah, itu gini Pak, terutama untuk adegan-adegan yang fake tadi ya, itu cari kamera yang dia bisa zoom-nya itu jauh gitu. Jadi memang
kamera tadi diletakkan di luar arena fight tadi ya, koreografinya tadi di luar situ. Tapi dia mempunyai kemampuan untuk zoom-nya itu sampai jauh. Misalkan bisa dari 3 meter itu kan dia di luar frame gitu ya. Nah, di luar frame sehingga ketika dia close up memang dia itu kameranya di luar frame aja gitu. Tapi kalau kita tidak punya jenis kamera yang seperti itu ya, yang mau nggak mau adegan seperti tadi ya koreonya diulang lagi, diambil waktu adegan-adegan close up ke dadanya, ke jatuh tadi. Yaitu kalau misalkan memang tidak mempunyai kamera yang mumpuni untuk mengambil adegan close up ya. Jadi adegan close up diambil tapi kameranya di luar frame gitu. Kalau memang tidak mumpuni ya berarti diulang lagi. Trik yang kedua, ukuran frame yang pertama sebagai kamera master itu jangan terlalu besar. Misalkan pakai yang long shoot gitu ya, sehingga satu gedung kelihatan semua. Nah itu akan merepotkan. Merepotkan ketika kita mau ngambil adegan-adegan isi tadi, adegan close up. Jadi kalau misalkan mau adegan yang berantem gitu, ambil aja yang medium long shoot. Areanya kelihatan ya, tapi tidak terlalu lebar. Sehingga nanti kalau misalkan close up, kita mau pakai teknik zoom menggunakan kamera, itu nggak terlalu jauh. Gitu. Nonton ya Pak. Tapi kalau memang nggak mumpuni ya, kita ulang lagi, tapi adegan yang pas, adegan-adegan inti, pas jatuh, jadi tidak mengulang dari awal. Kita butuh apa? Adegan ketonjok mukanya ya di setelah adegan pertama, adegan master gitu ya. Terus di close up pas ketonjok wajahnya. Ketendang dadanya pas jatuh. Nah, itu aja sih. Gitu. Syaratnya jangan melewati garis imajiner, intinya gitu aja. Nonton Pak Edi? Ya, pecah ya. Ya kalau nggak mumpuni ya diulang lagi tapi pas adegan intinya aja ketonjok tendang datanya gitu. Kan orang Bali ini sekolah awal pas adegan inti. Lah itu memang emang gitu Pak. Kalau misalnya adegannya adegan fight itu memang seperti itu. Oke, oke. Masuk ke setnya lah. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Ada lagi Pak, ini dari Mas Akmal. Oke, saya mau izin bertanya, Pak. Ya, Mas Akmal silakan. Pak, kalau syuting filmnya sudah jalan, itu kira-kira seorang produser itu harus tetap memantau syuting filmnya, Pak, dari awal sampai akhir, meskipun kalau buat ide ceritanya sudah jadi. Ya, ini yang ditanyakan sudah masuk ke tahap mana misalkan? Kalau di tugas kelompok saya sudah masuk buat alur ceritanya. Ya intinya produser itu kan produce ya, dia kan tugasnya apa namanya sebagai dia menjaga guidance ya agar project yang sudah direncanakan itu sesuai jalur ya. Ya, kalau di profesional dia itu juga ngurusi masalah uang dan lain sebagainya ya. Jadi memang dia tugasnya bukan ke apa namanya ke detail prosesnya. Misalkan untuk menjaga ketepatan adegan itu bukan tugasnya produser ya. Tapi untuk menjaga adegannya sama persis dengan skenario itu tugasnya sutradara. Nah, produser itu hanya apa namanya untuk memastikan aja ya
Semuanya itu ada kendala di luar produksi, dia yang handle gitu. Jadi dia tugasnya, misalnya kalau di dunia kerja apa ya, manajernya mungkin ya, manajer. Jadi dia yang masalah ngurusi hal-hal yang tidak terkait dengan teknis, karena kalau yang teknis untuk menjaga kesesuaian adegan itu tugasnya sutradara, kemudian kesesuaian adegan pada saat editing itu tugasnya sutradara. Jadi sebenarnya kalau produser itu malah lebih ini sih, lebih memastikan di luar teknis lah intinya gitu. Itu yang saya ketahui. Gitu, Mas Akmal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udah itu saja, Pak. Nah, Pak kamu, Haris. Mas Akmal pernah jadi produser? Oh, baru kelompok kali ini, Pak. Tugas kali Nah ini. itu siap-siap tombok ya. Kalau produser itu, kalau di rananya levelnya mahasiswa sih, gini, Mas Akmal tugasnya itu ngoyak-ngoyak iseng angel-angel wih kelompok karena dan di luar teknis itu. Misalkan jatahnya syuting, itu sudah di fix-kan ya, rencana syuting besok minggu gitu kan. Nah, itu harus dipastikan semuanya bisa hadir gitu. Itu tugasnya Mas Akmal. Oh, baik, Pak. Agar kegiatan itu terjalan sesuai planning. Nah, nanti di lapangan itu tugasnya sutradara itu memastikan sesuai dengan skenario. Gitu. Nah, yang memastikan rencananya itu berjalan dengan lancar itu tugasnya produser. Itu ya Mas Akmal ya, sama Baik, mahasiswa Pak. yang lain. Ada lagi yang ditanyakan? Ipun, Pak. Oke. Terima kasih Pak Adi. Kemarin ada diskusi ya antara saya dan Pak Edi. Memang untuk kelas pagi belum diberitahukan gitu Pak terkait diskusi kita yang terakhir gitu. Karena pada waktu itu kelas malam itu banyak yang terkendala ketika mereka harus membuat kelompok. Kemudian muncullah kebijakan waktu itu ya karena melihat kondisi dan lain halnya, akhirnya diputusi untuk bagi yang pengen karena nggak bisa menemukan kelompok atau trauma di proyek yang pertama kelompoknya amburadul tidak sesuai rencana, nah maka diperbolehkan untuk sendiri. Nah cuman kalau gini, yang sendiri itu boleh nih bebas mau memilih tipe video klip yang mana. Yang pertama yang cuman sekedar menampilkan aktornya, atau yang kedua atau yang ketiga, bebas. Tapi minimal dia bisa membuat video klip yang seperti melukis senja lah kayak gitu ya. Tapi juga kan harus memperhatikan continuity dan lain sebagainya. Nah untuk yang kelompok karena ada kebijakan baru tadi berarti kan minimal satu orang bisa gitu ya. Nah kalau yang kelompok ya berarti minimal 2. Cuman kalau yang kelompok ini nanti bisa kita diskusikan oleh tim teaching ya Pak. Kalau menurut saya kalau misalkan kelompok minimal 2 dan tidak diperbolehkan untuk membuat video klip yang tipe pertama itu. Pripun Pak Edi kalau saya usulkan seperti itu. Mungkin Pak Nuk bisa juga menanggapi. Oh ya sorry, yang pertama lah full drama nggih. Yang kedua berarti yang full Susah. penyanyi itu loh. Penyanyi netok itu. Enggak, menurut saya sih penting jadi dulu aja. Berarti
Berarti boleh Pak, yang misalkan kelompoknya loro bikin yang kayak melukis senja itu boleh. Bolehlah, gitu aja juga belum tentu mesti jadinya. Ya wes, kalau memang seperti itu tim Itu teachingnya kalau ya. saya ya, itu kan intinya Nah, kalau kelas saya yang nilai saya, kelas Anda oke, yang oke, nilai oke. Anda. Nah, aku sih ya nek bisa bagus ya bagus. Tapi Hmm. setidaknya jadi gitulah. Nah, masalahnya juga dari mahasiswa saya ini tidak semua datang. Mungkin ada yang nggak pernah ikut, Hmm. nggak pernah apa masuk ya, maksudnya online. Lalu kalau Hmm. bikin yang full drama gitu orangnya aja nggak ada lah gimana? Ya, Ya itu berarti kan kan, masalahnya di situ ya, kan. iya. Berarti kan pilihannya kan, ya yang penting gawe kayak sing melukis senja gitu kan enggak apa-apa. Cuman kalau ini loh Pak, Ya, kalau nah, misalkan kelompok, kan tadi kan nah. tanyanya misalkan kelompok minimal berapa Pak kan gitu. Nah kalau minimalnya saya bisa putuskan jenenge kelompok kan minimal loro toh Pak. Nek siji kan ya individu berarti. Kelompok kan minimal loro. Nah, tapi untuk bobotnya gimana? Apakah boleh kelompok buat kayak yang full penyanyi atau pripun? Hmm. Nanti kan maksudnya bobotnya beda sama yang single gitu. Ya, nek bobot nilai jelas beda ya. Kalau Hmm. saya cuma gitu aja. Intinya sebisanya, tapi bobot nilai tentu beda gitu aja. Oh, jadi yang Nah, dijadikan pertimbangan mahasiswa bobot nilainya ya. Misalkan hmm, wong loro main gawe sing full penyanyi ya enggak masalah gitu ya. nggak Tapi kan masalah. pertimbangannya pasti bobot nilainya beda dengan yang single Nah, bikin video klip betul. yang sama gitu ya. Terus sekarang Oke. kalau single bikin video klip yang drama itu ya, nek menurut saya malah Wah, kuwi ya ngeri. meragukan, Pak. Itu dia ngambil proyeknya orang malah. Ibaratnya nggak mungkin lah. Iya, iya. Seseorang sendirian lalu bikin sebuah video drama. Berapa orang yang dilibatkan orang lain, tetangga, adik, kakak, ibu, kan ya nggak mungkin kan. Mm-mm. Makanya kalau mamanya seseorang, orang pribadi, lalu bikin full drama, itu mungkin dia ngambil punyanya kampus lain, Hmm. proyeknya kampus lain dinilaikan. Saya malah nggak percaya kalau gitu. Kalau satu orang loh ya, satu Ya. orang atau dua orang aja saya masih nggak percaya kok kalau full drama loh ya. Hmm. Ya sekarang kalau mamanya full drama cuma dua orang, berarti ibaratnya dia harus mengerahkan tetangga-tetangganya, teman-temannya, Iya sih. kamera aja juga harus dikerahkan semua, handphone berapa handphone, lah gitu itu kan berarti harus bayari juga. Mm-mm. Nah, Kalau duitnya dari mana? Nah, itu kalau saya itu malah nggak percaya nenek jangan sesuatu yang terlalu apa di luar ya, nalar gitu loh. Nah, ya kalau kecuali mamanya dua orang ya yang sendiri itu gitu bisa. ya, 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 ya. Kecuali syutingnya pas foto, Pak. Sekalian bagi THR terus ke THR kon acting. Oke, ngonten berarti memang ya fix. Kalau saya juga oke enggak masalah sih. Ya, nah itu Eh, intinya itu bobot adalah nilai itu ya. penilaian saya, Pak ya. Ya, itu Jadi haknya setiap orang punya hak sendiri-sendiri setiap ya, dosen. ya. Cuman untuk rules-nya kita buat sama dulu nih, Pak. Untuk penilaian nanti kan haknya masing-masing tim teaching lah. Nah, Kalau rules-nya mungkin dibuat sama dulu. Jadi ya ya mahasiswa juga langsung dengar tadi kan perbincangan antara tim teaching ini. Jadi oke silakan bikin kelompok. Kalau yang namanya kelompok berarti minimal dua ya. Kalau satu ya tidak bisa disebut kelompok gitu ya. hmm. Dua terus nanti tugasnya terserah memilih yang mana gitu. Ya cuman dengan bobot nilai yang berbeda dari setiap tim teaching ini ya penilaiannya juga pasti beda-beda. Ada faktor ketidak masuk akalnya tadi. Hmm. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan mungkin? Hmm, Hmm. oke.
Ya gitu, semeh piye meneh. Lah karena tidak ada kewajiban untuk masuk, nah ada kewajiban untuk masuk lah itu kita bisa menggerakkan dengan Iya. maksimal. Kalau gini ya itulah kembali ke kewajaran lah. Kalau ada satu orang dia nggak punya kelompok, lalu bikin video klip full drama, malah nggak tak nilai gitu aja. Ngapusi, nggak mungkin lah mengkoordinir sendirian seperti itu. Belum ya aku nilai sapa ngebuh ra sing mangkat. Ini juga tidak ada yang berangkat. Nah, Ya, dan untuk pembahasan skenario-nya mungkin saya undur ke untuk minggu depan karena juga di 605 ini juga belum ada yang mengumpulkan. Sama ya mungkin depan Pak. Sama ini apa namanya? Ya, tapi saya juga nggak bisa review langsung saat dan saatnya, jadi mungkin saya butuh lihat dulu. Jadi nanti untuk pertemuan depan kita bahasnya pertemuan depan lagi nanti. Jadi nanti saya ambil satu persatu mungkin dari cabang sama istilah bisa dibilang aku rada izin Mbak karena 605 durung sing ngumpulke. Jadi ini ya masa aku bahas nih cabang saya kan paling enggak di sini ada dulu baru nanti cabang gitu ya. Ya rada ewo aku sebenarnya. Nah, ini untuk langkah berikutnya karena tadi sudah ditetapkan rules-nya. Nah, ini mahasiswa juga sudah bisa menyikapi nih rencananya seperti apa. Kan UTS juga apa namanya nanti sudah ini kan pertemuan keempat ya. Nah, 4 pertemuan lagi itu kira-kira waktunya cukup apa enggak? Nanti kan ada juga terhalang libur lebaran ya. Belum nanti yang masalah-masalah yang lainnya. Nah, maka dari itu setelah tadi Anda mendengar pembahasan dari tim teaching ini, silakan dipersiapkan. Anda juga sudah bisa memulai memilih lagu yang kira-kira mau saya produksi, ya, mau diproduksi Anda. Terus saran dari saya, cari yang lagu itu yang belum punya video klip kan banyak tuh ya lagu yang juga belum ada video klipnya. Karena apa? Itu eh, apa ya? Kalau lagu yang sudah ada video klipnya itu nanti bisa Anda tertrigger dengan video klip aslinya. Ya, meskipun apa namanya? Anda bisa melewati proses modifikasi gitu ya, diamati terus dimodifikasi, tapi akan membuat Anda lebih susah untuk keluar dari video klip aslinya. Nah, saran saya cari lagu yang belum ada video klipnya sehingga Anda itu kalau saya analogikan nemu kertas gambar yang kosong. Anda mau gambar seperti apa itu sesuai dengan kreativitas Anda aja. Kalau video klipnya sudah atau lagunya sudah ada video klipnya ya nanti takutnya ke-trigger ya. Mirip-mirip nanti hasilnya dengan video asli. Gitu. Nah, mungkin itu dulu Pak Nuk sama Pak Edi. Saya kembalikan lagi ke panjenengan untuk apa setelahnya ini mau didiskusikan lagi dengan mahasiswa yang di sana atau seperti apa. Saya izin untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ya. Makasih Pak Nuris. Terima kasih. Izin live ya Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.